Ramadan insyaallah di tahun 1444 Hijrah atau Miladiah. Izinkan saya mendoakan teman-teman sekalian dan saya pribadi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita nikmat jasmani dan rohani secara sempurna dan memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan tentunya. Yang dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka amalia ibadah yang Allah ridhoi, dalam rangka mencapai ketaatan kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amalan ibadah kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan nanti dengan pertimbangan terbaik di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan kelembutan pada hati kita untuk senantiasa istighfar, astagfirullahaladzim, atubu ilaih, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Insyaallah dengan satu hari berpuasa di bulan Ramadan, jika disertai dengan iman dan wahtisaban, dengan persapan, penyesalan dan hayatan dari atas dosa-dosa yang dilakukan di masa lampau, satu hari berpuasa di bulan Ramadan insyaallah sudah bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, edisi malam hari ini insyaallah khusus nih, spesial akan menampilkan dua kitab khusus. Yang pertama di kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu di kitab yang ke-24 dari 97 kitab topik pembahasan, di halaman 230. Kali ini menampilkan subtopik yang ke-70, yaitu bab fardhi sedekatul fitri, yaitu bab tentang diwajibkannya zakat fitrah ya, atau fitr, kita bacanya fitrah bahasa Indonesia ya, dulu fitr. Di nomor hadis 1503 nanti di Sunan Abu Dawud insyaallah di nomor hadis 1609 insyaallah nanti. Nah itu. Jadi soalnya saling berketerkaitan insyaallah. Atau nanti kita tampilkan satu juga bisa, tapi untuk lebih ini nanti lebih kena ke maknanya gitu. Ini kalau yang di Al-Bukhari nanti menampilkan jenis yang di zakatkan fitrah terhadap orang muslimin. Tua besar kecilnya itu sama ya. Kita bacakan redaksi hadisnya atau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad ibni Sakan haddatsana Muhammad ibni As-Sakan haddatsana Muhammad ibnu Jahdamin haddatsana Ismailu ibnu Ja'far an Umar ibni Nafi' an Abi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Jadi zakat fitri itu, zakat fitrah yang kita kenal itu adalah ukurannya satu sa' tamar ya, kurma matang, atau sa'aman min sya'ir, yaitu atas satu sa' gandum. Alal abdi, atas hamba saya atau atas budak yang tidak merdeka, ya kan, atas hamba saya, wal huri atau orang yang merdeka, wal zakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wasagiri wal kabiri, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa atau orang besar, minal muslimin, dari orang-orang kaum muslimin dan muslimat, semua terkena kewajiban berzakat. Wa amaraha biha, dan Rasulullah SAW merintahkan kepada kami atau kepada kita secara umum ya, Rasulullah merintahkannya agar antu adda qabla khurujin nasi ila shalah, agar ditunaikannya zakat fitrah itu qabla, sebelum khurujin nasi, sebelum manusia keluar itu apa? Ila sholat Idul Fitri ya, khususkan zakat fitri maka dibahas adalah sholat Idul Fitri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 948. Jadi ketentuan siapapun yang masih hidup di bulan Ramadan ini, dia apakah, kalau sekarang hamba saya tidak ada ya, atau perbudakan, budak tidak ada, tapi orang yang merdeka, laki-laki kadia, perempuan kadia gitu kan. Kalau misalnya di tengah itu nggak tahu saya gitu kan. Kalau misalnya laki-laki kan nanti kalau meninggal apa? Muslim gitu kan. Kalau misalnya perempuan kan muslimah. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah itu misalnya LGBT gitu kan. Apa ya? Aluminium kan nggak bisa juga gitu kan. Makanya laki-laki dan perempuan jelas dua ya. Itu hanya ada Siti dan Joni, maaf gitu kan, tapi tidak ada yang pertengahannya itu ya. Ini hanya candaan maksud, untuk selingan saja. Wa zakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, baik kecil ataupun besar ya, sogiri wal kabir, dari orang muslim itu maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini kan ukurannya satu sa tadi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di Indonesia khususnya kita mengeluarkan zakat kurma, satu sa kurma ya kurang lebih sekitar 2,5 atau 2,7 kilo. Kalau kita keluarkan kurma, kira-kira siapa yang menerima? Nah
ini makanan pokoknya kurma ini berlaku di Indonesia atau di luar Indonesia, di Timur Tengah khususnya di zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, makanya kan ada kategori pembahasan kan. Kalau misalnya bicara tentang masalah yang sensitif gitu kan, tentang bid'ah itu sensitif sekali gitu. Jadi kan kalau yang ada dalil, ada dalil dari Rasulullah, ada dalilnya, ada contohnya jelas gitu kan. Itu takbir dalam sholat kan jelas satu berarti kan, satu contoh, satu ini orang bisa melakukan semua dengan takbir Allahu Akbar dalam sholat. Jadi tidak berbeda, nggak ada yang pakai takbir sholat Allahu Rahman, nggak ada. Itu yang pertama kan, dalil ada, contoh ada. Ya ada yang dalilnya ada tapi contoh tidak ada. Ya kayak sunat tahiyatul masjid, Rasulullah kan karena rumahnya berdekatan dengan masjid tidak melakukan tahiyatul masjid karena rumahnya itu ya bersampingan dengan masjid, keluar dari ini ihrabnya sudah. Tapi dianjurkan, Rasulullah menganjurkan kan jangan seorang masuk masjid untuk langsung duduk itu, kecuali mendirikan sholat 2 rakaat. Ini maksudnya sholat penghormatan, tahiyat itu penghormatan terhadap masjid itu sendiri. Jadi sebelum duduk kalau masuk masjid ataupun tempat ibadah, seperti misalnya mau sholat ataupun yang sejenisnya, sholat dulu gitu kan, sebagai penghormatan tempat ibadah itu gitu. Jadi yang pertama kan ada dalil, ada contoh, ada dalil tidak ada contoh. Nah kalau tidak ada dalil, tidak ada contoh gimana? Nah yang ketiga juga bukan bid'ah, makanya ini pentingnya belajar gitu. Kalau cuma hanya tekstual ya itu nanti buru-buru teriak bid'ah, akhirnya nanti dia zakatnya pakai beras juga gitu kan. Itu yang kita makan nasi itu kan makan pokoknya beras di Indonesia, makanya dikeluarkan. Ini pertama ulama ini kan metode menentukan hukum kan, Al-Quran, hadis, ya kan, terus ijma kan, kesepakatan jumhur ulama itu dari kalangan Ahlussunnah Jamaah kan. Terus yang keempat ada kias. Nanti ternyata ulama mengambil dan pakai analogi, dikiaskan ternyata yang dipakai itu adalah makanan pokok gitu. Walaupun dulu kurma, gandum ya kan, atau yang sejenis itu yang dijadikan makanan pokok di era sahabat, dan setelah sahabat meninggal di era Nabi juga, sampai Nabi Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin sudah wafat, dan era sahabat sampai ke kalangan ulama mazhab, bahkan sampai ke kita dibaca gitu. Ternyata makanan pokok. Nah di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi, beras yang dimasak jadi nasi kan, makanya dikeluarkan dalam bentuk beras gitu kan. Kenapa di sini disebutkan fitr gitu, ya kan? Bahkan ketika bayar fidyah pun disebutkan dengan detail kan gitu kan. Fidyatun ta'amu miskin kan, ta'am, makanan pokok, makanan siap saji. Jadi bukan uang, kalau uang nanti larinya ke pulsa, ke baju. Tapi kalau misalnya kita serahkan ke amil zakat, biasanya nanti dilebihkan kan. Nah, nggak cuma beras, masa kita makan beras aja. Jadi amil nanti kalau kita pun mengeluarkan dengan uang, kondisi sulit, anak banyak, susah bawa beras, nanti amilnya sudah tahu tuh nanti penyerahannya dalam bentuk makanan pokok. Beras, nanti ada minyaknya, ada telurnya. Kalau misalnya ada kelebihan daripada zakat itu nanti kan ada bisa uangnya. Tapi pokoknya itu makanan pokok. Jadi jangan sampai ada di malam hari raya atau hari raya itu orang yang kelaparan. Ya kan, kalau misalnya ada yang kelaparan berarti nggak fungsi tuh amilnya gitu kan. Jadi tugas amil berat itu, makanya kalau amil yang tidak bekerja di masa-masa mendekati akhir Ramadan, dia khususnya itu dia dapat bagiannya gitu kan. Di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-60 kan, inna masadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum gitu kan. Itu di antara yang menerima zakat kan. Nanti ada gharimina, orang yang keberatan hutang ya kan, fisabilillah dan ibnis sabil gitu kan. Orang yang keberatan hutang, budak dulu termasuk terima, tapi sekarang sudah tidak ada lagi berbudak kan. Jadi orang yang berhutang, sudah berusaha tidak bisa melunasi hutangnya, bukan karena dia sengaja berhutang, sudah berusaha kerja, punya hutang memang untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup gitu kan, tapi dapat bagian dia, ibnis sabil, orang yang dalam perjalanan bukan karena maksiat, kekurangan bekal, support dengan zakat. Amil dapat bagian zakat, karena itu kalau bisa amil itu memang fokus ngurusin zakat. Makanya setiap orang membayar kapanpun dia sudah standby di masjid ataupun di tempat tertentu. Jadi dia dapat bagiannya gitu kan. Nanti kembali lagi ke sini, ya kan? Jadi jangan mengatakan ya yang tidak ada contoh dan tidak ada dalil dari Rasul itu bid'ah. Karena beras selama ini misalnya orang hidup di desa itu keluar zakatnya dengan beras kan? Apa Anda mengatakan semua orang yang misalnya berzakat dari dulu di Indonesia ini mengamalkan bid'ah? Makanya itu pentingnya belajar. Itu kan nggak cuma baca dari terjemahan, cuma baca aja kalau misalnya nggak ada ilmunya bahaya juga gitu kan. Nah, Imam Malik mengatakan orang yang hafal hadis 300.000 hadis, kalau dia belum menguasai ilmu hadis pun dia nggak bisa berfatwa, kecuali merujuk pada pendapat ulama yang ditampilkan, yang adil, bukan yang pergolongan itu kan. Jadi jangan teriak-teriak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, padahal pemahamannya masih batas terjemahan saja. Nah itu bahaya nanti kan, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dengan terjemahan saja gitu kan, karena di Al-Quran juga banyak ayat yang mutasyabihat kan. Nah, itu tafsirnya diserahkan kepada Allah Mulia. Lanjutkan kita pembahasannya ke kitab Sunan Abu Dawud ya. Ini seperti ini visinya. Di halaman 220 di nomor hadis 1609 ya, insyaallah. Langsung ke matan hadisnya. Ini rawi hadisnya
terhubung kepada sahabat Nabi Abbas ya, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW telah diwajibkan dari Rasulullah SAW tentang zakat ya. Zakatul fitri sama redaksi hadisnya. Ya, bukan zakatul mal misalnya gitu. Kalau zakatul mal makanya dengan uang gitu kan. Kalau makanya kalau zakat mal ya nilai konversinya uang kan. Nah, setahun ya kan zakatnya mal kena gitu kan. Maka ini khusus untuk orang yang Ramadan untuk supaya mensucikannya badannya di hadisnya akan dijelaskan kenapa harus dikeluarkan itu. Ya minimalnya tuh 2-3 hari sebelum waktu Syawal tiba supaya nanti ambil juga ada waktu untuk membagikannya. Kita zakat fitrah malam Idul Fitri, kapan membagikannya? Kayak itu kasihan gitu kan. Kalau misalnya ada kelebihan uang dari makanan pokok, berasnya ada, minyaknya ada dibagikan sama ambil tadi, ada kelebihan uang, mau belanja kemana? Saya mau beli apa? Maaf, ayam gitu kan dipotong, kapan memotongnya? Kalau udah habis isya gitu kan, kandang ayam udah tutup, toko-toko pun udah tutup, makanya 2 atau 3 sekarang udah ideal ini gitu kan, membayar atau besok lah gitu kan. Nah, ini kan udah malam, besok udah ideal membayar zakat. Jangan mepet, kasihan ambil juga punya keluarga harus diurusin kan. Makanya kita sama-sama membantu gitu, support gitu. Makanya ambil ada bagiannya karena dia ekstra itu pikirannya segala macam, tenaganya dikorban, ambil ngantuk-ngantuk nunggu orang kan. Sudah diumumkan di masjid karena di sini ada tuh waktu saya tempat tinggal di salah satu daerah yang nggak terlalu jauh dari sini kan, diumumkan. Nah, yang mau bayar zakat sudah ditunggu di standby pengurusnya gitu kan. Nah, itu berarti mereka sudah mengorbankan waktu kan gitu kan, artinya istirahat tapi untuk demi terlaksananya kelancaran rukun Islam yang bayar zakat itu. Baik, langsung saya kita bacakan teks hadisnya di nomor hadis 1609. Maaf ya ini agak panjang tapi insyaallah memberikan kemanfaatan gitu. Zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi. Nah, zakat fitri itu ya kan, tuhratan itu membersihkan lis-shaimi dari orang yang puasa itu. Apa yang dibersihkan dari orang puasa dengan melakukan zakat fitri tadi? Kita nyebutnya zakat fitrah dalam bahasa Indonesia. Minal lagwi itu senda gurau. Ya, kalau orang puasa itu ada gurau-gurauan yang tidak bermanfaat, ada perkataan yang kurang baik yang terucap misalnya kan. Nah, itu zakat itu fungsinya untuk membersihkan nanti. Membersihkan itu supaya sempurna puasa kita gitu. Maka Allah mewajibkan itu zakat itu supaya kita juga mendapatkan keuntungan gitu dari ibadah puasa yang kita lakukan secara penuh sebulan itu, jangan sampai sia-sia. Bersih, makanya nanti Idul Fitri itu bukan apa? Bukan minal aizin wal faizin itunya. Bukan intinya ini ya gitu kan. Itu kan nanti kembali gitu kan. Kembali kepada fitrah gitu kan. Makanya Idul Fitri kembali seperti bayi baru dilahirkan kan, kalau misalnya versi rujuk ke ini ulama gitu kan. Tidak membawa dosa kalau memang sempurna puasanya gitu kan. Nanti sama manusia baru setelah sholat Idul Fitri, sama Allah udah bersih, sama manusia belum, maka meminta maaf gitu kan. Nah, jadi dikatakan habis sholat Idul Fitri silaturahim katanya bid'ah gitu. Ya kalau nggak punya dosa sih silakan Idul Fitri tidur di rumah, tapi kita punya dosa interaksi dengan masyarakatnya di sholat Idul Fitri salaman, nanti berkunjung lagi ke rumah tetangga. Kalau nggak Idul Fitri kapan mau sempetin main? Idul Fitri kan orang banyak libur tuh di rumah semua, maka bisa ketemu sama tetangga-tetangga gitu kan, bisa saling memaafkan gitu kalau ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ya minimal silaturahim dapat pahala gitu kan. Baik. Ya, itu zakatul fitri tuhratan lis-shaimi, membersihkan orang puasa. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warafasi. Dari senda gurau, rafasi itu perkataan jorok, perkataan kotor, ya kan? Amarah yang habis mengeluarkan perkataan kotor gitu kan, atau perkataan yang mengundang birahi, ya ropas ya gitu kan. Waktu matan lil masakini, atau memberi makan orang miskin. Zakat fitri tadi ya, itu dianya. Maka kan orang miskin dapat tuh, ya kan? Fakir kan, miskin dapat kan? Itu kan disebutkan di hadis ini memperjelas ya, surah At-Taubah ayat 60 itu. Jadi ada pembahasannya yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Man addaha qabla shalah, barang siapa menunaikannya setelah sebelum sholat dilakukan atau sholat Idul Fitri dilakukan. Makanya sebelum sholat itu masih bisa ya, kalau saking kepepetnya itu baru ada uang gitu kan untuk menunaikan atau baru ada berasnya. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Jadi yang menunaikannya sebelum sholat itu maka itu ternilai masih zakat yang diterima. Artinya zakat fitrinya masih sah gitu kan. Terus waman addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun. Nah, siapa yang menunaikan zakat itu dalam pemahaman yang orang yang belum paham, yang menunaikan zakat fitrah itu setelah sholat dilakukan, maka itu tidak bernilai zakat fitrah, tidak gugur zakat fitrahnya, tapi bernilai sadaqatun, bernilai sedekah. Minus sadaqat, yaitu kan. Maka itu bernilai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah pada umumnya seperti itu gitu. Ini hadisnya hadis Sunan Abu Dawud ini soal hadisnya sahih, dan Ibnu Majah melihatkan hadis ini hasan di nomor hadis 1827. Jadi idealnya itu kan kalau menurut
ini kami pribadi dan merujuk kepada pendapat ulama minimal ya 2-3 hari gitu. Nah besok insya Allah sudah efektif tuh, kalau ini kan udah hari ke-28 gitu kan, besok atau besok malam gitu kan, atau besok siang mulai dari pagi ke sore tunaikan zakat fitrah bagi yang belum gitu. Kalau kami insya Allah alhamdulillah sudah gitu kan. Jadi yang belum silakan ditunaikan supaya nanti amil itu punya kesempatan untuk membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Ya kan malam Idul Fitri nanti tinggal istirahat, amilnya udah kecapean. Ada sini imamnya memimpin sholat gitu kan, memimpin lagi mikrofon jadi ini apa MC kalau ada yang tertentu yang dibahas gitu kan, harus menunggu lagi kan. Makanya kita saling meringankan sesama tugas kaum muslimin sama kaum muslimin gitu. Insyaallah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan nih walaupun cukup panjang 15 menitan, tapi insyaallah ada sedikit penjelasan gitu zakat itu, dan jangan sampai ada yang teriak-teriak lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang teriak-teriak lagi masalah bid'ah yang sebenarnya bukan bid'ah, cuman kurangnya referensi, literasinya kurang baca. Ya kan, ingat Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai nabi, pertama perintahnya bukan sholat tapi ikra, suruh baca. Kalau nggak tahu tanya kepada yang tahu biar paham dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya nanti repot juga gitu kan. Nanti seumur hidup debatnya cuma masalah itu doang gitu kan. Padahal sepanjang hidupnya kalau di Indonesia khususnya pasti bayarnya pakai kayak beras itu zakat. Jadi zakat itu contoh tidak ada, dalil tidak ada, tapi kiasnya ada. Makanya kias hukum pengambilan hukum dalam Islam itu, kalau di Al-Quran di Sunnah tidak ada penjelasan yang secara jelas, maka diambil kiasnya yang sama itu apa gitu kan. Jadi kayak homer gitu kan, nah itu kiasnya apa nanti, sesuatu yang memabukkan ternyata gitu kan. Jadi nggak cuma perasaan anggur, tapi ada hal lain yang bisa dikiaskan, sesuatu yang bisa memabukkan maka bisa haram gitu kan. Itu menurut merujuk pendapat ulama, bukan pendapat saya pribadi gitu kan. Itu saja, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan sampai Ramadan dan bisa melakukan tugas kita sebagai seorang hamba menjadi pribadi yang bertakwa insyaallah. Itu saja, jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itulah berasal dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa adina bi fadlika amman zabat. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa nas'aluka sa'atika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.